Hello, welcome back to this channel. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah subscribe dan follow. Mohon maaf banget, aku udah lama banget gak bikin video karena bingung mau bikin konten apa. Dan kali ini ada banyak banget nih DM dari teman-teman semuanya yang nanya seperti ini. Kak, gimana ya caranya untuk menjadi tenaga sukarela atau tenaga honorer di puskesmas? Sementara aku ini fresh graduate atau udah lama banget gak kerja dan pengen kerja di puskesmas. Sebelumnya aku gak punya kenalan, jadi bingung nganter lamarannya kemana. Nah, aku yakin banyak banget fresh graduate, banyak banget teman-teman yang udah lama nggak kerja terus tiba-tiba pengen kerja, tapi bingung nih gimana ya cara supaya menjadi bagian dari keluarga puskesmas gitu. Dulu aku juga seperti itu, aku pengen bekerja mencari pengalaman di puskesmas, tapi aku bingung mau nganterin kemana, ini lamaran seperti apa lamarannya, kemudian juga gimana ya supaya bisa diterima langsung gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu tapi nggak tahu mau nanya kemana. Nah, di sini semoga video ini bisa membantu karena sekarang aku bekerja di puskesmas walaupun bukan di tenaga kepegawaian, tapi at least sedikit banyaknya udah mulai tahu gimana itu proses rekrutmennya untuk pegawai-pegawai puskesmas gitu. Nah, sebelumnya aku yakin banyak banget yang tertarik untuk bekerja di instansi karena membutuhkan pengalaman kerja untuk nantinya sebagai persyaratan P3K. Nah, benar banget. Daripada kita menunda-nunda untuk mulai bekerja, mending kita langsung cari tahu gimana proses rekrutmennya biar bisa langsung kerja dan nanti insya Allah bisa diterima sebagai P3K di tempat tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya di puskesmas sendiri itu ada 3 macam tenaga kalau berdasarkan jenisnya ya. Ada tenaga PNS atau CPNS, kemudian ada tenaga kontrak atau honorer ya. Kemudian ada tenaga sukarela di puskesmas. Sejauh yang aku tahu gitu ya. Jadi untuk ketiga macam tenaga ini proses rekrutmennya jelas berbeda-beda. Untuk PNS atau CPNS itu jelas udah ada rekrutmennya. Di sini selain PNS juga ada P3K ya semuanya. PNS dan P3K itu disebut ASN. Jadi untuk ASN ini itu ada rekrutmen resmi dari BKD, teman-teman mengikuti seleksinya mulai dari SKD, SKB, kemudian baru kelulusan gitu ya. Baru kemudian teman-teman bisa bekerja sebagai tenaga PNS atau P3K yang langsung digaji dari pusat gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ingin menjadi tenaga PNS otomatis harus mengikuti rekrutmen. Teman-teman bisa lihat nih dalam beberapa bulan mendatang itu sepertinya akan ada tes besar-besaran. Jadi teman-teman rajin-rajin untuk cek formasi yang ada di sekitar teman-teman. Siapa tahu nih puskesmas dekat rumah itu buka dan kita bisa jadi tenaga di sana sebagai PNS gitu. Nah, kebetulan aku sendiri di puskesmas juga bekerja sebagai PNS. Jadi melalui proses rekrutmen yang seperti itu. Nah, yang kedua itu ada tenaga kontrak gitu ya. Tenaga kontrak ini biasanya didapatkan berdasarkan pembukaan rekrutmen yang ada di puskesmas. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bekerja di puskesmas itu rajin-rajin follow sosial media mereka. Ada Instagram, kemudian ada Facebooknya, beberapa mungkin rajin pegawainya update di WA gitu ya. Itu kita harus pantengin terus karena kadang-kadang saking banyaknya yang pengen bekerja itu satu hari doang udah full lamarannya, jadi mereka tinggal seleksi gitu kan. Jadi rajin-rajin pantengin, kalau misalnya kita udah mantengin kita akan tahu oh ini persyaratannya, oh lagi dibutuhin yang mana gitu. Jadi nggak asal antar-antar kemudian kita kebingungan itu diterima atau enggak gitu. Jadi lihat kalau misalnya pengen jadi pegawai kontrak itu selalu ada dibuka rekrutmennya begitu. Nah, yang ketiga itu ada sukarela. Nah, sukarela ini karena sifatnya tidak digaji gitu ya. Jadi tenaga ini biasanya itu langsung datang untuk mengantarkan lamaran dan meminta kesempatan dari pimpinan puskesmas untuk bekerja. Nah, kontrak ini nggak selamanya juga dibuka rekrutmen. Kalau misalnya memang ada tenaga sukarela di puskesmas yang memang sesuai dengan formasi yang dibutuhin, biasanya langsung aja ditarik. Atau ada mungkin orang-orang terdekat dari orang yang dikenal yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, itu biasanya langsung dihubungi aja gitu. Jadi supaya orang puskesmas itu kenal dengan kita, tahu dengan kita, akan lebih baik jika untuk yang ingin mendaftar sebagai pegawai sukarela atau kontrak itu bikin lamaran dulu, bikin CV bagus-bagus, tonjolkan apa yang dimiliki dari diri, kemudian itu langsung mengantarkan lamarannya ke puskesmas bertemu pimpinan. Menurut aku sebaiknya begitu. Karena kalau misalnya hanya melalui satpam atau hanya ke kepegawaian, nah biasanya itu tindak lanjutnya agak lama gitu ya. Tapi kalau kita menemui kepala puskesmas kemudian menyampaikan maksud kita, mudah-mudahan kalau misalnya sedang dibutuhkan jabatan-jabatan atau formasi tertentu, nah itu bisa langsung dihubungi karena mereka udah tahu nih,
oh kita lagi butuh kerjaan ini dan kemarin menghubungi mereka, itu artinya kita kan ready gitu ya. Jadi mereka nggak perlu melewati proses rekrutmen yang ribet lagi, langsung menghubungi kita gitu. Jadi nggak bisa banget tuh sifatnya pasif, maksudnya cuma antar lamaran doang terus pergi tanpa ada segala macam. Itu kelihatan banget usahanya nggak ada gitu ya. Jadi kalau nganterin lamaran itu usahakan itu ketemu ke pimpinan, kemudian sampaikan maksud. Nah, pimpinan itu akan ngerti dan kadang-kadang mereka juga butuh gitu loh. Cuma karena mereka juga nggak punya orang terdekat, juga nggak punya dan nggak tahu kualifikasi itu ada di orang yang seperti apa. Jadi makanya mereka buka rekrutmen. Tapi kalau udah tahu, nah mereka bisa langsung menghubungi kita untuk bekerja. Di tempatku ada beberapa tenaga yang sukarela dan mereka memang menemui pimpinan atau orang-orang yang sekiranya memiliki kuasa lah dalam hal penerimaan pegawai itu gitu. Jadi bagi teman-teman mungkin banyak yang malu nganterin atau takut nanti ditolak ya nggak ya, kalau misalnya punya mentality seperti itu nggak bakalan bisa dong ketemu solusinya, nggak bakalan bisa dong tersampaikan nih maksud kita ke orang lain. Jadi beraniin diri aja, temui, bikin lamarannya bagus-bagus dan minta aja kalau misalnya nanti butuh hubungi aku aja, aku mau belajar gitu. Nah insya Allah itu teman-teman akan lebih dikenal dan kalau misalnya ada kualifikasi yang dibutuhkan, nah itu teman-teman bakalan langsung dihubungi. Seperti itu kira-kira caranya ya. Jadi kalau misalnya yang honorer sebagian itu ada seleksinya, sebagian lagi kalau memang lagi butuh banget, waktunya ngedesak banget, biasanya dihubungi aja gitu. Tapi kalau yang sukarela itu memang harus temui pimpinan karena sifatnya kita kan nggak digaji di sana. Jadi it's okay aja kalau misalnya mereka nggak terlalu butuh-butuh amat, ya mereka terima juga gitu loh untuk bantu-bantu kerja dan untuk teman-teman magang juga di sana gitu. Jadi kira-kira seperti itu caranya. Semoga video ini membantu. Kalau misalnya ada yang ragu bertanya silakan. Jadi ada yang satu hal yang mau aku terapkan, banyak yang mikir oh itu pasti orang-orang terdekat aja, itu pasti keluarganya mereka aja. Enggak seperti itu. Lebih ke sesimpel apa proses penarikannya gitu. Kalau misalnya nggak ada yang dikenal terus ada orang yang dikenal dan punya kualifikasi, ya makanya dihubungi aja. Kan selama ini memang tidak ada yang mengantarkan lamaran dan tidak ada yang menyampaikan maksud gitu. Tapi kalau udah menyampaikan maksud ya otomatis bakalan di save dong kontaknya dan bakal langsung dihubungi dong gitu. Oke, jadi jangan punya mindset bakalan hanya bisa kerja kalau punya orang dalam. Enggak. Insya Allah aku nggak pernah punya orang dalam dan sejauh ini bisa-bisa aja tuh kerja-kerja di tempat yang aku ingin dengan cara memang ya mempunyai etika yang bagus dalam menyampaikan maksud kita. Terima kasih.